Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, Madza anzala rabbukum? Apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Qalu khaira. Mereka menjawab, Rabb kami menurunkan kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Waladarul akhirati khairan. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan sungguh negeri akhirat itu sebaik-baik negeri untuk orang-orang yang bertakwa. Jannatu adnin. Di sana ada surga Aden. Yadkhulunaha. Mereka memasukinya. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un. Mereka di dalamnya akan mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Yang demikian itu karena Allah lah yang membalas orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan baik. Yaquluna, para malaikat berkata, Salamun alaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata. Masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang kalian lakukan. Naam. Qala
Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala lamma dzakarallahu qaulal mukadzibina bima anzalallah dzakara ma qalahu al-muttaqun wa annahum i'tarafu wa aqarru bi anna ma anzalahu Allahu ni'matun 'azimatun wa khairun 'azimun imtanallahu bihi 'alal 'ibad faqabilu tilka ni'mata wa talaqawha bil qabuli wal inqiyadi wa syakaru waha 'alaiha fa'alimuha wa 'amilu bilaha. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan jawaban orang-orang yang mendustakan tentang apa yang Allah turunkan, maka dalam ayat ini Allah menyebutkan jawaban orang-orang yang bertakwa. Sungguh mereka mengakui dan menetapkan bahwa apa yang Allah turunkan merupakan nikmat yang besar, merupakan kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mereka menerima nikmat itu. Mereka menerima dengan penuh ketundukan. Mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Mereka mengetahuinya dan mereka beramal untuk balasan syukur dari nikmat itu. Lilladzina ahsanu fi ibadatillahi ta'ala wa ahsanu ila ibadillah falahum fi hadhihi dunya hasanatun rizqun wasi'un wa 'aishatun hani'atun wa tuma'ninatu qalbin wa amnun wa sururun. Orang-orang yang berbuat ihsan ketika beribadah kepada Allah Ta'ala dan mereka juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka balasan untuk mereka ketika di dunia adalah hasanah, kebaikan, berupa rezeki yang lapang, kehidupan yang menyenangkan, ketentraman hati, keamanan, dan kegembiraan. Waladarul akhirati khairun min hadhihi dari wa ma fiha min anwa'il ladzati wal mustahayati fa inna hadhihi na'imuha qalilun mahsuwun bil afati munqati'un bi khilafi na'imil akhirati wa lihada qala wala ni'ma darul muttaqin. Sungguh negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia. Dan apa saja yang ada di dunia dari berbagai macam kelezatan dan kesenangan. Sungguh nikmat dunia itu hanya sedikit
bahkan dikelilingi dengan berbagai macam hal-hal yang membinasakan, tidak kekal, mukotik, terputus. Beda dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, sungguh sebaik-baik negeri ialah negerinya orang-orang yang bertakwa. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un. Ay mahma tamannathu anfusuhum wa ta'allaqat bihi iradatuhum hasala lahum ala akmalil wujuhi wa atammiha. Fala yumkinu ayatlubu naw'an min anwa'in na'imi alladhi fihi ladzatul qulubi wa sururul arwahi illa wa huwa hadirun ladaihim. Walihada yu'tillahu ahlal jannati kullama tamannawhu alaihi hatta innahu yuzakkiruhum asya'an minan na'imi lam tahtur ala qulubihim. Fatabarakalladzi la nihayata likaramihi wala hatta lijudihi alladzi laisa kamitslihi syai'un fi sifati dzatihi wa sifati af'alihi wa athari tilkan nu'uti wa 'azamatil mulki wal malakuti. Surga Aden yang akan mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki. Apa saja yang diinginkan oleh diri mereka. Apa saja yang terkait dengan keinginan mereka. Mereka akan mendapati dengan sesuatu yang paling sempurna bentuknya. Tentu mereka tidak akan meminta hanya satu jenis kenikmatan yang bisa menyenangkan hati dan mengembirakan roh mereka, kecuali keinginannya itu langsung hadir di sisi mereka. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala memberi penduduk surga semua yang ada di angan-angan mereka. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan yang tidak terlintas di hati mereka. Maha Barokah Allah yang tidak ada ujung untuk kemuliaannya. Tidak ada batas untuk kedermawanannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat zatnya, sifat perbuatannya, dan pengaruh dari sifat-sifat itu, dan kebesaran, kekuasaan, dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika yazillahul muttaqin bisukhtillahi wa adabihi biada'i ma aujabahu alaihim minal furudi wal wajibati al muta'alliqati bil qalbi wal badani wal lisani min haqqihi wa haqqi ibadihi wa tarki ma nahahumullahu anhu.
Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Mereka dilindungi dari kemurkaan Allah dan azabnya dengan sebab mereka melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka, baik yang terkait dengan hati, badan, dan lisan. Dan karena mereka telah menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang atas mereka. Alladzina tatawaffahumul malaikatu mustamirrina ala taqwahum tayyibina ay tahirina mutahhirina min kulli naqsin wa danasin yatatarraqu ilaihim wa yahlu fi imanihim fatabat qulubuhum bima'rifatillahi wa mahabbatihi wa alsinatuhum bidzikrihi wassana alaihi wa jawarihuhum fi ta'atihi wal iqbal alaihi yaquluna salamun alaikum ay atahiyatul qabilatu hasilatul lakum wassalamatu min kulli afatin wa qad sallamtum min kulli ma takrahuna udkhulul jannata bima kuntum ta'malun minal imani billahi wal inqiyadi li amrihi fa innal amala huwas sabab wal madatu wal aslu fi dukhulil jannah wal najati minan nar wa dhalikal amal hasala lahum bi rahmatillah wa minnatihi alaihim la bi haulihim wa quwwatihim. Orang yang bertakwa ialah orang-orang yang ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, mereka tetap dalam ketakwaannya, dalam keadaan baik. Mereka suci dan suka mensucikan diri dari segala kekurangan, dari segala kotoran yang menimpa mereka, yang bisa menodai iman mereka. Hati mereka baik karena mereka mengenal Allah, mencintai Allah. Lisan mereka selalu menyebut nama Allah, memuji Allah. Anggota tubuh mereka selalu digunakan untuk mentaatinya dan fokus dalam beribadah kepadanya. Para malaikat pun berkata, salam sejahtera atas kalian. Penghormatan yang sempurna telah kalian dapatkan dan keselamatan dari segala bentuk kebinasaan. Sungguh kalian telah selamat dari segala sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Maka masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Berupa keimanan kepada Allah, tunduk terhadap perintah Allah, karena sesungguhnya amalan itu adalah sebab dan dasar orang bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Sedangkan amalan itu sendiri mereka dapatkan semata-mata karena rahmat Allah dan karunia yang Allah berikan kepada mereka, bukan karena daya dan kekuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, setelah kita baca ayat yang ke-30 sampai 32 dan juga penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Ahlut taqwa. Ahlut taqwa.
mukirruna bi anna kullama anzalallahu khairan la syarra fihi ahlut taqwa mukirruna bi anna kullama anzalallahu khairan la syarra fihi. Orang yang bertakwa mengakui, menetapkan bahwasanya semua yang Allah turunkan itu adalah kebaikan, tidak ada kejelekannya sama sekali. Nah, semua yang Allah turunkan adalah kebaikan, tidak ada kejelekan sama sekali. Nah, termasuk musibah, bencana, dan yang lain. Ini dibalik musibah itu ada kebaikan. Untuk apa ini? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejelekan sama sekali. Apa yang Allah turunkan. Ini keyakinan orang-orang yang bertakwa. Al-faidatu as-tsaniyah al-ihsanu nau'ani. Ihsanun fi ibadatillahi wa ihsanun ila ibadillahi. Al-ihsanu nau'ani. Ihsanun fi ibadatillahi wa ihsanun ila ibadillahi. Nah, ihsan itu ada dua macam. Yang pertama ialah ihsan fi ibadatillah. Itu ihsan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, dengan keyakinan bahwasanya Allah melihat dan mengawasi kita. Nah, itu namanya ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, ihsanun ila ibadillahi. Ini berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, ya. Nah, segala bentuk perbuatan dan ucapan yang baik terkait dengan muamalah kita dengan apa ini? Sesama hamba. Ya. Itu namanya ihsan ila ibadillah. Nah. Al-faidatu as-sadisah. Ahlul ihsan Ahlul ihsani lahum hasanatun fid dunya wa hiya rizqun wasi'un
Wa aisyatun hani'atun. Bacanya bisa hani'ah, bisa hani ya. Ya. Sama. Wa tuma'ninatul qalbin wa amnun wa sururun. Orang yang ihsan, baik ketika beribadah kepada Allah atau ketika bermuamalah dengan sama hamba-hamba Allah, itu di dunia akan diberi hasanah, akan mendapatkan hasanah. Di antaranya ialah rizqun wasi'un, rezeki yang lapang. Nah, jadi rizqun wasi'un itu rezeki yang lapang, itu membuat lapang dada. Ya, nah. Kadang banyak, kadang dikit. Nah. Orang yang ihsan ketika dapat banyak senang, ya. Nah. Ketika dapat sedikit juga merasa banyak, ya kan? Nah, lapang dadanya. Enggak pernah merasa kurang. Nah, qanaah, ya. Ini rezekinya lapang terus. Baik. Wa aisyatun hani'ah, kehidupan yang nyaman. Ketika dapat nikmat, nyaman, dinikmati. Ketika mendapat musibah, ya dinikmati, nyaman-nyaman saja, ya. Nah, tidak mengeluh. Baik. Ketika diuji dengan ujian yang berat, ya dinikmati saja. Ini sementara, ya dinikmati saja. Tidak pernah berkeluh kesah. Ketika rumahnya jadi, ya, sesuai dengan yang diinginkan, dia bisa menikmati dengan nyaman. Ketika kena gempa, roboh, ya dinikmati saja, ya. Ganti rumah dengan papan, nyaman juga. Nah, dikasih bantuan, dapat ganti rumah, ya dinikmati, nyaman juga, ya. Rumahnya granit, ya nyaman. Keramik, ya nyaman. Pakai semen yang dihalusin, ya nyaman, ya. Tanah liat, ya nyaman. Pokoknya dinikmati saja hidup. Hidupnya itu nyaman. Nah, itu ahlul ihsan. Enggak pernah galau. Ya. Nah, uang banyak, ya nyaman. Uangnya habis, ya nyaman. Ya. Nah, kenapa kok nyaman uangnya habis? Ya, kan dia yakin selama dia itu masih hidup, rezeki itu tidak akan apa ini? Pindah ke yang lain. Ya, kan dikasihkan ke dia, ya. Sudah diatur, ya. Ngapain kok pusing-pusing, ya. Nah, nggak punya uang nih. Ya. Tenang saja. Kalau masih hidup sampai besok mesti datang rezekimu. Ya. Tapi kalau memang waktunya mati, ya sudah sampai di sini. Nah, coba buktikan saja, ya. Nah, besok ternyata ada saja rezeki itu, ya. Nah, karena memang rezeki itu pasti akan apa ini? Diserahkan kepada kita sesuai dengan jatah kita. Kalau kita mau mati misalkan, jatahnya kok masih banyak yang belum dikasihkan, ya itu sehari sebelum mati kasihkan semua. Nah, sudah menikmatinya langsung. Habis menikmati langsung mati. Gak akan ada yang apa ini? Tertinggal. Rezekinya nyaman. Ini para ulama salaf yang memahami tentang masalah ini, mereka itu kalau menjalani hidup ini tenang saja, santai saja, gak pernah kesah gelisah. Karena yang ngatur rezeki itu bukan manusia, ya,
Tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menerima jatah apa ini? Tinggal kita usaha saja. Nah, makanya sikapnya orang yang beriman dikagumi ya. Ketika dapat nikmat ya bersyukur, ketika dapat musibah apa ini? Sabar. Ini yang menyebabkan hidupnya nyaman, tenang, ya. Wa tuma'ninatu qalbin. Hatinya tentram. Hatinya tentram. Di ketentraman hati ini dimiliki oleh ahlul ihsan. Nah, kalau hatinya sering gelisah, kalau ya, enggak tenang, berarti ihsannya kurang, ya. Nah, kalau perlu ganti nama ihsan, supaya ingat terus, ya. Nah, kalau namanya sudah ihsan, itu pengingat. Namamu itu ihsan. Tapi kamu gak pernah ihsan. Wah, ganti nama saja. Nah, itu pengingat. Wa amnun. Mendapat keamanan. Jadi keamanan. Ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa surur. Selalu gembira. Ya. Gak pernah murung. Itu pengangguran. Ya, nah. Orangnya kosong pikirannya. Bahaya itu ya. Nanti jin-jin perempuan seneng tak dia masuk. Ya. Hati-hati. Jangan suka menyendiri kemudian bengong, kosong pikirannya, itu bahaya. Itu berarti kalian membuka pintu untuk jin-jin yang suka sama kalian masuk ke tubuh kalian. Ya, masuk, bengong terus, gini terus. Wal musta'an ya. Ahlul ihsan selalu gembira, selalu ceria, ya, dalam kondisi apapun. Masya Allah ya. Tegar dalam menghadapi apa ini? Kehidupan. Tegar dalam menghadapi berbagai macam masalah. Nah, itu di dunia. Al-Faidatu Arabiyah. Itu yang keempat. Ahlul ihsan lahum jannatu adnin wa ma fiha minan na'imi ad-daim. Walahum fiha ma yasha'un. Ahlul ihsan akan mendapatkan surga Aden dan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, dengan kenikmatan yang kekal abadi. Mereka juga akan mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki di dalamnya. Dijelaskan dalam tafsir tadi, ya. Yang namanya kenikmatan banyak, ya kan? Semuanya pengen dinikmati. Aku pengen ini, ya. Aku pengen itu, langsung hadir di sampingnya. Nah, illa wa huwa hadirun ladaihim. Semua keinginannya itu langsung hadir di sampingnya,
di sisinya. Aku pengen apel surga, bukan apel itu. Langsung datang apel. Aku pengen ponggolan, misalkan. Ya, kalau pengen, ya semua keinginan ini bebas berarti ya kan, umum. Ya, jangan punya pikiran siapa yang masak, siapa yang produksi, nggak ada. Semuanya bagi Allah mudah. Aku pengen ini, aku pengen itu langsung. Illa hadiran ladaihim, pasti langsung datang di sampingnya. Nah, karena memang manusia itu pikirannya terbatas. Mereka itu nggak kepikiran dengan nikmat-nikmat yang lain yang nggak pernah mereka bayangkan. Maka dengan kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebutkan, nih nikmat yang lain ini. Oh iya, aku pengen itu. Iya, aku pengen itu juga. Itu juga. Semuanya. Ya, naam. Begitu. Sebagaimana yang disebutkan tadi itu. Hatta innahu yuzakkiruhum asya'a minan na'im lam takhtur ala qulubihim. Sampai Allah menyebutkan untuk mereka daftar kenikmatan yang tidak terlintas di hati mereka. Sudah pengen ini semuanya puas. Apalagi ya? Pengen apalagi ya? Tak bisa nyebut manusianya. Allah yang menyebutkan. Nih. Oh iya, aku pengen itu. Ini juga. Begitu. Semuanya akan diberikan sesuai dengan keinginannya. Lahum fiha ma yasha'un. Nah. Ini Masya Allah ya. Baik. Adzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah jika Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Ya. La nihayata liqarami. Tidak ada batas kemuliaannya. Apa batas? La hadda lijudi. Tidak ada batas kedermawan Allah. Betul-betul kasihkan semua. Nah, nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli jannah. Amin. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qauluhu ta'ala alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Fi makna thayyibina khamsatu aqwalin. Fi makna thayyibina khamsatu aqwalin. Nah, baik Pak kopiku. Lewat apa? Nah, fi makna thayyibina khamsatu aqwal. Al-awwal mu'minina. Asani tahirina minasyirki. Asani tahirina minasyirki. As-sadisu zakiyatun pakai kaf ya. Zakiyatun af'aluhum wa aqwaluhum. Zakiyatun af'aluhum wa aqwaluhum. Ar-rabi'u thayyibatun wafatuhum
thayyibatun wafatuhum. Sahlun khuruju arwahihim. Sahlun khuruju arwahihim. Al-khamisatu. Al-khamisu. Nah. Al-khamisu. Thayyibatun anfusuhum bil mauti. Thayyibatun anfusuhum bil mauti. Thiqatun bis sawabi. Thayyibatun anfusuhum bil mauti. Thiqatun bis sawabi. Mengenai firman Allah Ta'ala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat, mereka dalam kondisi baik. Mengenai makna thayyibin, di sini ada 5 pendapat. Yang pertama, mukminina, dalam keadaan mukmin, ya. Yang kedua, tahirina minasyirki, dalam keadaan bersih dari kesyirikan. Yang ketiga, bersih perbuatan mereka dan ucapan mereka dari dosa, karena bertaubat diampuni oleh Allah, dibersihkan. Atau dosa-dosanya itu gugur dengan sebab perbuatan baik mereka, sehingga ketika akan mati itu langsung ucapan dan perbuatannya bersih semua dari dosa. Yang keempat, kematian mereka baik, rohnya mudah keluarnya. Yang kelima, jiwa mereka baik ketika menghadapi kematian, enggak berontak, ya. Karena mereka sangat percaya Allah akan membalas mereka dengan pahala. Jadi ketika mati itu menerima dengan lapang dada, ya. Karena percaya sepenuhnya kepada Allah tentang balasan akhirat nanti. Ini 5 pendapat ini saling berkaitan, saling melengkapi. Ini keadaan orang-orang yang bertakwa ketika akan meninggal dunia, ketika nyawa mereka dicabut oleh malaikat, ya, tetap di atas keimanan, bersih dari kesyirikan, perbuatan dan ucapan mereka bersih dari dosa, clear, ya. Imam dengan tobatnya mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa imma gugur dosa-dosanya dengan sebab amal-amal kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian kematian mereka itu baik, rohnya itu mudah keluarnya, ya. Mati. Nah, gitu. Baik. Kemudian jiwa mereka dengan lapang dada menerima kematian itu dan percaya dengan balasan di akhirat nanti. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Nah, nas'alullah aij'alana mimman ruziqa husnul khatimah. Amin. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala yaquluna salamun alaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
Fi ayyi waqtin yakun hadas salam fihi qawlan. Fi ayyi waqtin yakunu hadas salam fi ayyi waqtin yakunu hadas salamu fihi qawlani. Al-awwal indal mauti. Qala al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, yusallimu alaihi malakul mauti idza dakhala alaihi. Qala al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, yusallimu alaihi malakul mauti idza dakhala alaihi. Wa qala al-Quradi wa yaqulu lahu Allahu azza wa jalla yaqra'u alaika salam. Allahu azza wa jalla yaqra'u alaika salam wa yubashshiruhu bil jannah. Atsani inda dukhulil jannah. Atsani inda dukhulil jannah. Qala Muqatil, hadza qawlu khazanatil jannati lahum fil akhirah. Hadza qawlu khazanatil jannati lahum fil akhirati. Yaquluna salamun alaikum. Nah, mereka, yakni para malaikat berkata, salam sejahtera atas kalian. Masuklah kalian dalam surga dengan apa yang kalian lakukan. Kapan waktu malaikat menyampaikan salam ini? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah ketika akan mati, ya. Jadi ketika akan mati, orang yang bertakwa itu akan mendapat salam dari malaikat. Berkata Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, malakul maut menyampaikan salam kepada orang yang bertakwa ketika siapa ini? Malaikat masuk ke tempatnya. Assalamun alaikum. Berkata Al-Quradi, malakul maut berkata kepada orang yang akan mati tadi, yang bertakwa, Allahu azza wa jal yaqra'u alaika salam. Allah azza wa jal menyampaikan salam untukmu. Wa yubashshir bil jannah. Kemudian malaikat tadi memberi kabar gembira bahwa orang ini adalah ahlul jannah. Ya. Salamun alaikum. Allah menyampaikan salam untukmu. Engkau termasuk ahlul jannah. Siap mati. Cepat. Nah, gitu. Karena sudah langsung senang, ya. Nah. Ini ketika akan mati sudah dikasih kabar gembira, ya. Nah. Dapat salam dari malaikat, dapat salam dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat, kemudian diberi kabar gembira bahwa dia adalah ahlul jannah. Itu ketika akan mati. Dapat kabar gembira semacam itu, nah. Ya langsung, cepat aja matinya, jangan ditunda, ya. Nah. Kalau ditunda nanti malah ada kemungkinan nyimpang. Nah, gitu. Makanya termasuk thayyibin tadi itu, thayyibatun anfusuhum
bil maut. Thiqatun bis thawab. Nah. Pendapat yang kedua, salam itu diucapkan oleh malaikat ketika orang yang bertakwa tadi masuk surga. Berkata Muqatil, ini ialah ucapan para penjaga surga, malaikat penjaga surga kepada orang yang bertakwa di akhirat nanti. Mereka ketika berjumpa dengan orang yang bertakwa ucapkan salam. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Ya. Nah. Dua pendapat ini saling melengkapi. Dan dua-duanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nas'alullah ayat'alana minal muttaqin. Amin. Amin. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ketujuh. Dukhulul jannah bisababi fadlillahi wa rahmatillah. Ala bihaulihim wa quwwatihim. Wal amalu salih min fadlillah wa rahmatih. Dukhulul jannah bisababi fadlillah wa rahmatih. La bihaulihim wa quwwatihim. Wal amalu salih min fadlihi wa rahmatih. Atau min fadlillah wa rahmatih. Masuk surga itu sebabnya ialah karena mendapat apa ini? Fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena daya dan kekuatan manusia. Kalau hitung-hitungan gitu, enggak ada yang layak masuk surga ya. Nah, terlalu mewah surga itu untuk kita, ya. Banyak dosa, amalannya sedikit, ya. Sudah sedikit, enggak semuanya diterima lagi. Kok dimasukkan surga? Ini semata-mata fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh itu ternyata ialah karena fadilah dan rahmat Allah. Jadi kita kalau bisa beramal soleh, maka jangan membanggakan diri. Semata-mata pertolongan dari Allah. Kita mampu melakukan amal soleh. Itu fadilah dan rahmat. Ya, nah, sehingga kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam jannah. Jangan menggantungkan dengan amal kita. Ingat ya, kalau hitung-hitungan itu sebetulnya manusia itu gak layak masuk surga ya. Terlalu mewah kenikmatan surga itu. Terlalu sedikit amal kita untuk bisa mendapat kemewahan di surga. Sehingga benar-benar itu adalah murni karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus banyak-banyak beramal soleh. Di samping itu juga kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, dengan membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, atau lebih afdal lagi Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Nah, ya. Ada tambahan firdaus. Kok santri namanya firdaus, lebih layak untuk minta firdaus fil jannah ya. Nah, hanya dikasih nama firdaus sama orang tuanya itu pengingat ya. Nah, jangan laat, jangan main-main saja ya. Target utamanya ialah firdaus fil jannah. Nah, apa artinya firdaus fid dunya? Kalau tidak dapat firdaus fil jannah. Ya, surga firdaus yang paling tinggi, yang paling bagus. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.